Gajimu kan ada, pakai dulu buat bayar utang ibuku. Suara Dimas meninggi, memecah keheningan ruang makan yang tadinya penuh tawa. Intan terdiam, menatap suaminya dengan nanar. Di hadapan mertuanya, ia tak ingin membuat keributan. Senyum palsu tetap terukir di bibirnya, meski hatinya menjerit. Malam itu, Intan berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Dimas menyesal seumur hidup. Atau mungkin, halo semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Coba komen di bawah, kalian lagi nonton video ini dari kota mana nih? Malam itu, suasana rumah terasa hangat dan romantis. Intan dan Dimas baru saja selesai menikmati makan malam istimewa yang disiapkan Intan dengan penuh cinta. Lilin-lilin kecil menari-nari di atas meja, menciptakan bayangan yang lembut di wajah mereka. Dimas menggenggam tangan Intan, matanya berbinar penuh kasih sayang. Makasih ya, sayang. Makanannya enak banget, ucap Dimas sambil mengecup kening Intan. Intan tersenyum manis. Sama-sama, Mas. Aku senang kalau kamu suka. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang indah. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Intan beranjak untuk membuka pintu, dan betapa terkejutnya ia melihat Ibu Dimas berdiri di depan pintu dengan wajah yang sedikit masam. "Ibu, ada apa malam-malam begini?" tanya Intan dengan sopan. "Ibu mau bicara sama Dimas," jawab Ibu Dimas singkat. Intan mempersilakan mertuanya masuk. Dimas yang mendengar suara ibunya segera menghampiri mereka di ruang tamu. "Ada apa, Bu? Kok tumben datang malam-malam?" tanya Dimas. Ibu Dimas duduk di sofa dengan anggun, lalu menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ibu mau minta tolong sama kamu, Dimas." "Minta tolong apa, Bu?" "Kalau Dimas bisa bantu, pasti Dimas bantu," jawab Dimas dengan sigap. Ibu Dimas menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan perkataannya. "Ibu punya sedikit masalah keuangan. Utang ibu sudah menumpuk, dan ibu bingung bagaimana cara membayarnya." Dimas terdiam sejenak. Ia tahu ibunya memang seringkali kesulitan mengatur keuangan. Namun, ia tak menyangka masalahnya akan separah ini. "Terus, Dimas bisa bantu apa, Bu?" tanya Dimas dengan hati-hati. Ibu dengar Intan baru saja dapat promosi di kantornya. Gajinya pasti naik kan? Nah, ibu mau minta tolong sama Intan, bisakah sebagian gajinya digunakan untuk membayar utang ibu? Dimas menoleh ke arah Intan, menunggu reaksinya. Intan terkejut mendengar permintaan mertuanya. Ia tak menyangka Ibu Dimas akan meminta hal yang begitu pribadi. Apalagi, ini menyangkut uang hasil jerih payahnya sendiri. "Tapi, Bu, gaji Intan kan untuk kebutuhan rumah tangga kami juga," jawab Intan dengan nada pelan. "Ya, Ibu tahu. Tapi, ini kan demi kebaikan bersama. Kalau utang Ibu tidak segera dibayar, bisa gawat. Lagi pula, Dimas juga kan anak Ibu. Masa kamu tega melihat Ibu kesulitan?" Dimas menatap Intan dengan tatapan memohon. Ia seolah meminta Intan untuk menyetujui permintaan ibunya. Intan merasa terpojok. Di satu sisi, ia ingin membantu mertuanya. Namun, di sisi lain, ia juga memiliki tanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri. "Gajimu kan ada, pakai dulu buat bayar utang ibuku." Suara Dimas meninggi, memecah keheningan ruang makan yang tadinya penuh tawa. Intan terdiam, menatap suaminya dengan nanar. Di hadapan mertuanya, ia tak ingin membuat keributan. Senyum palsu tetap terukir di bibirnya, meski hatinya menjerit. "Iya, Mas. Aku urus," jawab Intan dengan nada yang dipaksakan. Ibu Dimas tersenyum puas mendengar jawaban Intan. Ia merasa senang karena rencananya berjalan lancar. Sementara itu, Dimas merasa lega karena masalah ibunya akan segera teratasi. Namun, di balik senyum manisnya, Intan menyimpan rencana yang tak seorang pun tahu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat Dimas menyesal seumur hidup. Atau mungkin, setelah Ibu Dimas pulang, suasana di rumah terasa dingin dan tegang. Intan dan Dimas duduk berhadapan di ruang tamu. Keduanya terdiam membisu. Intan mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia tak habis pikir,
Bagaimana bisa suaminya tega meminta ia menggunakan gajinya untuk membayar utang mertuanya? Mas, aku nggak habis pikir. Kenapa kamu tega minta aku bayar utang ibu? Tanya Intan akhirnya, memecah keheningan. Dimas menghela napas panjang. Aku tahu ini berat buat kamu, sayang. Tapi, ibu benar-benar kesulitan. Aku nggak tega melihatnya menderita. Tapi, Mas, ini kan gaji aku. Aku kerja keras banting tulang buat dapetin uang ini. Kenapa kamu seenaknya mau ngasih ke ibu? Bukannya aku nggak menghargai kerja keras kamu, sayang. Tapi, ini kan demi keluarga juga. Ibu kan bagian dari keluarga kita. Keluarga? Tapi, kenapa ibu nggak pernah mikirin aku sebagai bagian dari keluarga? Kenapa setiap ada masalah, yang dicari selalu aku? Dimas terdiam. Ia tahu Intan benar. Selama ini, ibunya memang selalu memanfaatkan Intan. Setiap ada masalah keuangan, ibunya selalu datang meminta bantuan pada Intan. Padahal, Intan juga punya kebutuhan sendiri. Aku tahu ibu salah. Tapi, aku mohon sama kamu, sayang. Kali ini aja, bantu ibu ya. Aku janji, setelah ini aku akan bicara sama ibu, biar dia nggak terus-terusan bergantung sama kita. Pinta Dimas dengan nada memelas. Intan menatap Dimas dengan tatapan kecewa. Ia merasa suaminya lebih membela ibunya daripada dirinya sendiri. Hatinya terasa sakit dan perih. Kenapa kamu selalu lebih mentingin ibu daripada aku? Mas, apa aku nggak penting buat kamu? Tanya Intan dengan suara bergetar. Bukan gitu, sayang. Kamu penting banget buat aku. Kamu adalah istriku, belahan jiwaku. Aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kenapa kamu nggak bisa ngertiin aku? Kenapa kamu nggak bisa belain aku di depan ibu? Dimas tak bisa menjawab pertanyaan Intan. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati istrinya. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang salah. Maafin aku, sayang. Aku janji, aku akan berusaha jadi suami yang lebih baik buat kamu. Ucap Dimas dengan tulus. Intan terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir jernih. Ia tahu, marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mas, aku nggak bisa langsung ngasih jawaban sekarang, ucap Intan akhirnya. Dimas mengangguk mengerti. Ia tahu, Intan butuh waktu untuk mencerna semua ini. Ia berharap, Intan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk mereka berdua. Malam itu, Intan dan Dimas tidur terpisah. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Intan merasa bingung dan kecewa. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi, ia ingin membantu mertuanya. Namun, di sisi lain, ia juga tak ingin mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, Dimas merasa bersalah dan menyesal. Ia tahu, ia telah menyakiti hati istrinya. Ia berharap, Intan akan memaafkannya dan memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Pagi harinya, Intan bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih bingung dengan situasi yang terjadi semalam. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada Dimas yang tertekan karena masalah ibunya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa marah dan kecewa karena Dimas lebih mementingkan ibunya daripada dirinya. Setelah mandi dan berpakaian, Intan menghampiri Dimas yang sedang sarapan di meja makan. Dimas menatap Intan dengan tatapan penuh harap. "Udah sarapan, Mas?" Tanya Intan dengan nada lembut. "Udah. Sayang, kamu mau sarapan?" Jawab Dimas sambil menarikan kursi untuk Intan. Intan duduk di kursi dan mengambil sepotong roti. Ia mengoleskan selai di atas roti itu, lalu memakannya dengan perlahan. "Mas, semalam aku udah mikirin semuanya," ucap Intan akhirnya, memecah keheningan. Dimas menatap Intan dengan tatapan penasaran. "Terus, gimana? Apa kamu bersedia bantu ibu?" Intan menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan Dimas. "Aku bersedia bantu ibu, Mas." Dimas tersenyum lega mendengar jawaban Intan. Ia merasa senang karena istrinya bersedia membantu ibunya. "Makasih ya, sayang. Kamu emang istri terbaik yang pernah aku miliki," ucap Dimas sambil menggenggam tangan Intan. Intan tersenyum tipis. "Tapi, ada syaratnya, Mas."
Senyum di wajah Dimas langsung memudar. Syarat? Syarat apa? Aku akan bantu ibu. Tapi aku nggak mau kalau setiap ada masalah, ibu selalu bergantung sama kita. Aku mau. Setelah ini ibu harus belajar mandiri dan gak nyusahin kita lagi. Dimas terdiam sejenak. Ia tahu, syarat yang diajukan Intan sangat berat. Namun, ia juga sadar bahwa Intan benar. Ibunya memang harus belajar mandiri dan tidak terus-terusan bergantung pada orang lain. Aku janji, sayang. Aku akan bicara sama ibu dan jelasin semuanya. Aku akan pastikan ibu gak akan nyusahin kita lagi. Ucap Dimas dengan sungguh-sungguh. Intan menatap Dimas dengan tatapan menyelidik. Ia ingin memastikan bahwa suaminya benar-benar serius dengan ucapannya. Aku pegang janji kamu, Mas. Kalau kamu bohong, aku gak akan pernah percaya lagi sama kamu. Ucap Intan dengan tegas. Dimas mengangguk mantap. Aku janji, sayang. Aku gak akan bohong sama kamu. Setelah itu, Intan dan Dimas berangkat kerja bersama. Di sepanjang perjalanan, keduanya saling berpegangan tangan dan tersenyum satu sama lain. Mereka berdua berharap, masalah ini akan segera selesai dan mereka bisa kembali hidup bahagia seperti dulu. Namun, di balik senyumnya, Intan menyimpan rencana yang tak seorang pun tahu. Ia memang bersedia membantu mertuanya. Tapi ia juga punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Ia bertekad untuk memberikan pelajaran kepada Dimas dan ibunya agar mereka tidak lagi meremehkannya. Aku bantu cari uangnya ya, Mas, ucap Intan dalam hati dengan senyum misterius. Setelah sampai di kantor, Intan langsung fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya tetap melayang pada masalah yang sedang dihadapinya. Ia terus memutar otak, mencari cara untuk membantu mertuanya tanpa harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Saat jam makan siang, Intan pergi ke kantin kantor untuk membeli makanan. Sambil menunggu pesanannya siap, ia membuka ponselnya dan mulai mencari informasi di internet. Ia mencari tahu tentang cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah artikel tentang investasi. Artikel itu menjelaskan tentang berbagai macam jenis investasi, mulai dari investasi saham, obligasi, hingga properti. Intan tertarik dengan investasi properti. Ia berpikir, jika ia memiliki properti, ia bisa menyewakannya dan mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, Intan sadar bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli properti. Ia kemudian teringat pada mobil Dimas. Mobil itu adalah mobil kesayangan Dimas, dan harganya cukup mahal. Intan tahu, jika ia menjual mobil itu, ia bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membayar utang mertuanya dan bahkan masih ada sisa untuk investasi. Namun, ada satu masalah. Mobil itu memang dibeli dengan uang Intan, dan BPKB serta STNK atas nama Intan. Tapi, Dimas sangat menyayangi mobil itu. Ia pasti akan marah besar jika Intan menjualnya tanpa izin. Intan berpikir keras. Ia harus mencari cara untuk menjual mobil itu tanpa membuat Dimas curiga. Ia kemudian teringat pada teman lamanya yang bekerja sebagai sales mobil bekas. Ia bisa meminta bantuan temannya untuk menjual mobil itu secara diam-diam. Setelah mendapatkan ide itu, Intan langsung menghubungi temannya dan menceritakan semua masalahnya. Temannya bersedia membantu Intan dengan senang hati. Ia berjanji akan mencari pembeli yang tepat untuk mobil Dimas. Kamu tenang aja, Tan. Aku akan bantu kamu jual mobil itu secepatnya. Tapi, kamu yakin mau jual mobil itu? Dimas pasti marah besar kalau tahu, ucap temannya dengan nada khawatir. Aku tahu, tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku harus bantu ibu, tapi aku juga nggak mau ngorbanin kebahagiaan aku sendiri. Aku harap, Dimas bisa ngertiin aku, jawab Intan dengan nada sedih. Setelah menutup telepon, Intan merasa sedikit lega. Ia tahu, ia telah mengambil keputusan yang tepat. Ia akan menjual mobil Dimas secara diam-diam dan menggunakan uangnya untuk membayar utang mertuanya. Setelah itu, ia akan mencari cara untuk mengganti mobil Dimas dengan mobil yang lebih bagus. Maafin aku ya, Mas. Aku terpaksa melakukan ini. Tapi, aku janji, aku akan membuat kamu bahagia lagi. Ucap Intan dalam hati dengan tekad yang kuat. Malam harinya, Intan pulang ke rumah dengan perasaan yang tenang. Ia sudah memiliki rencana yang matang untuk menyelesaikan masalahnya. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Namun,
Tanpa Intan sadari, Dimas telah mencurigai gelagat aneh istrinya. Ia merasa Intan menyembunyikan sesuatu darinya. Ia pun bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Intan menunggu hingga Dimas tertidur lelap. Ia memastikan suaminya benar-benar pulas agar rencananya berjalan lancar. Setelah yakin, Intan bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak membangunkan Dimas. Ia menuju ke garasi dengan membawa kunci mobil Dimas. Dengan perlahan, ia membuka pintu garasi dan mengeluarkan mobil itu. Ia sudah berjanji dengan temannya untuk bertemu di sebuah tempat parkir yang sepi. Sambil mengendarai mobil, Intan merasa bersalah pada Dimas. Ia tahu, ia telah mengkhianati kepercayaannya. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan ini demi kebaikan keluarganya. Setelah sampai di tempat parkir, Intan melihat temannya sudah menunggunya. Ia memarkirkan mobilnya di samping mobil temannya, lalu keluar dari mobil dengan wajah yang tegang. "Gimana, Tan? Yakin mau jual mobil ini?" tanya temannya dengan nada khawatir. "Yakin. Aku udah nggak punya pilihan lain," jawab Intan dengan suara bergetar. Temannya mengangguk mengerti. Ia tahu, Intan sedang berada dalam situasi yang sulit. Ia pun berusaha untuk memberikan semangat pada Intan. "Kamu tenang aja, Tan. Aku akan bantu kamu jual mobil ini dengan harga yang terbaik. Kamu nggak perlu khawatir," ucap temannya sambil menepuk pundak Intan. Intan tersenyum tipis. Ia merasa beruntung memiliki teman yang selalu ada untuknya. Ia pun menyerahkan kunci mobil Dimas pada temannya. "Makasih ya, udah mau bantuin aku," ucap Intan dengan tulus. "Sama-sama. Kamu kan temanku. Aku pasti akan selalu bantu kamu," jawab temannya sambil tersenyum. Setelah itu, Intan dan temannya berpisah. Intan kembali ke rumah dengan perasaan yang lega. Ia sudah menyerahkan mobil Dimas pada orang yang tepat. Ia hanya perlu menunggu temannya mendapatkan pembeli yang cocok. Namun, tanpa Intan sadari, Dimas telah terbangun dari tidurnya. Ia merasa curiga karena Intan tidak ada di sampingnya. Ia pun bangkit dari tempat tidur dan mencari Intan di seluruh rumah. Saat melewati garasi, Dimas terkejut melihat mobilnya tidak ada di tempatnya. Ia panik dan langsung menghubungi Intan. Namun, ponsel Intan tidak aktif. Dimas semakin panik. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia pun memutuskan untuk keluar rumah dan mencari Intan. Sambil berjalan di sekitar kompleks perumahan, Dimas terus menghubungi Intan. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Ia merasa semakin khawatir dan cemas. Tiba-tiba, ia melihat seorang satpam sedang berjaga di pos keamanan. Ia pun menghampiri satpam itu dan bertanya apakah ia melihat Intan keluar rumah malam ini. "Iya, Pak. Tadi saya lihat Ibu Intan keluar rumah naik mobil. Tapi, saya nggak tahu mau kemana," jawab satpam itu dengan sopan. Dimas semakin terkejut mendengar jawaban satpam itu. Ia tidak tahu mengapa Intan keluar rumah malam-malam dengan membawa mobilnya. Ia pun bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Dimas bangun dengan perasaan yang tidak enak. Ia masih penasaran dengan kepergian Intan semalam. Ia pun memutuskan untuk menunggu Intan di rumah dan menanyakan semuanya. Saat Intan pulang, Dimas langsung menghampirinya dengan wajah yang serius. "Dari mana kamu semalam? Kenapa kamu bawa mobilku?" tanya Dimas dengan nada yang tinggi. Intan terkejut melihat Dimas sudah menunggunya di rumah. Ia pun berusaha untuk tenang dan menjawab pertanyaan Dimas dengan hati-hati. Aku cuma keluar sebentar, Mas. Ada urusan penting," jawab Intan dengan gugup. "Urusan penting apa sampai harus bawa mobilku segala? Kenapa kamu nggak bilang sama aku?" "Aku nggak mau ganggu kamu, Mas. Kamu kan lagi istirahat," jawab Intan dengan alasan yang dibuat-buat. Dimas tidak percaya dengan jawaban Intan. Ia merasa Intan menyembunyikan sesuatu darinya. Ia pun memaksa Intan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Jangan bohong sama aku, Tan. Aku tahu kamu pasti nyembunyiin sesuatu. Katakan yang sebenarnya," bentak Dimas dengan marah. Intan tidak bisa lagi mengelak. Ia pun akhirnya mengakui bahwa ia telah menjual mobil Dimas tanpa izin. Aku jual mobil kamu, Mas," ucap Intan dengan suara yang pelan. Dimas terkejut mendengar pengakuan Intan. Ia tidak percaya bahwa istrinya tega menjual mobil kesayangannya
tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Kamu jual mobilku? Kenapa kamu lakuin ini? Apa salahku sama kamu? Tanya Dimas dengan nada yang penuh dengan kekecewaan. Aku lakuin ini demi kebaikan kita semua, Mas. Aku jual mobil itu buat bayar utang ibu. Jawab Intan dengan nada yang membela diri. Bayar utang ibu? Kenapa harus pakai mobilku? Kenapa kamu nggak bilang sama aku dulu? Aku udah bilang sama kamu, Mas. Tapi, kamu nggak mau dengerin aku. Kamu malah lebih mentingin ibu daripada aku. Jawab Intan dengan nada yang kesal. Dimas terdiam sejenak. Ia merasa bersalah karena telah mengabaikan perasaan Intan. Ia pun mencoba untuk meminta maaf pada istrinya. Maafin aku, sayang. Aku tahu aku salah. Aku janji, aku akan berusaha jadi suami yang lebih baik buat kamu. Ucap Dimas dengan tulus. Intan menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasa kecewa dan marah pada suaminya. Namun, ia juga merasa kasihan pada Dimas yang sedang menyesali perbuatannya. Tiba-tiba, ponsel Dimas berdering. Ia melihat sebuah notifikasi dari aplikasi jual beli online. Ia pun membuka notifikasi itu dan terkejut melihat sebuah iklan mobil yang sangat mirip dengan mobilnya. Ini kan mobilku, teriak Dimas dengan histeris. Ia pun melihat detail iklan itu dan semakin terkejut saat mengetahui bahwa mobil itu dijual oleh temannya Intan. Ia pun langsung menghubungi temannya Intan dan menanyakan semuanya. Setelah mendengar penjelasan dari temannya Intan, Dimas semakin marah dan kecewa pada Intan. Ia merasa telah dikhianati oleh istrinya sendiri. Kenapa kamu tega lakuin ini sama aku? Tan? Apa aku nggak berarti apa-apa buat kamu? Tanya Dimas dengan nada yang penuh dengan kesedihan. Intan tidak bisa menjawab pertanyaan Dimas. Ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Kamu benar-benar keterlaluan, Intan! Dimas berteriak. Suaranya menggema di seluruh rumah. Matanya merah padam, menatap Intan dengan amarah yang membara. Bagaimana bisa kamu menjual mobil kesayanganku tanpa izin? Apa kamu tahu betapa berharganya mobil itu bagiku? Intan hanya bisa menunduk. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, ia merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain. Aku minta maaf, Mas. Ucap Intan dengan suara bergetar. Aku tahu aku salah. Tapi, aku melakukan ini demi kebaikan kita semua. Kebaikan apa? Kebaikan dengan menjual mobilku secara diam-diam? Apa kamu pikir aku akan percaya dengan alasanmu itu? Dimas mencibir. Nada suaranya penuh dengan sarkasme. Aku melakukan ini karena aku ingin membantu ibu. Mas, kamu tahu kan? Ibu sedang kesulitan dengan utangnya? Aku tidak tega melihatnya menderita. Jelas Intan, berusaha membela diri. Jadi, karena ibu kesulitan, kamu seenaknya menjual mobilku? Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Apa kamu tidak tahu bahwa mobil itu adalah impianku sejak lama? Dimas terus meluapkan amarahnya, tidak peduli dengan air mata Intan. Aku tahu, Mas. Aku tahu mobil itu sangat berarti bagimu. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah mencoba berbicara denganmu, tapi kamu selalu membela ibu. Kamu tidak pernah mendengarkan pendapatku. Balas Intan, suaranya mulai meninggi. Jadi, ini salahku? Ini salahku karena aku menyayangi ibuku sendiri? Apa aku salah jika aku ingin membantu ibuku yang sedang kesulitan? Dimas balik bertanya, nadanya penuh dengan emosi. Bukan begitu, Mas. Aku tidak melarangmu untuk membantu ibu. Tapi, kenapa harus dengan mengorbankan kebahagiaanku? Kenapa kamu selalu lebih mementingkan ibu daripada aku? Intan akhirnya meluapkan semua kekesalannya yang selama ini ia pendam. Dimas terdiam mendengar ucapan Intan. Ia merasa tertohok dengan kata-kata istrinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah bersikap tidak adil pada Intan. Aku minta maaf, Tan. Ucap Dimas dengan nada yang lebih lembut. Aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus pada ibuku hingga melupakanmu. Aku janji, aku akan berusaha untuk berubah. Intan menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi ia juga merasa ragu. Ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh Dimas. Aku tidak tahu, Mas, jawab Intan dengan lirih.
Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Dimas mengangguk mengerti. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa Intan untuk memaafkannya begitu saja. Ia harus membuktikan pada Intan bahwa ia benar-benar ingin berubah. Aku akan memberikanmu waktu, Tan, ucap Dimas dengan tulus. Aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik untukmu. Aku janji. Namun, di tengah pertengkaran mereka, sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Di tengah suasana yang masih tegang, Intan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia meraih ponselnya dan membuka sebuah aplikasi chatting. Ia menunjukkan sesuatu pada Dimas. Coba kamu lihat ini, Mas, ucap Intan dengan nada yang dingin. Dimas mengerutkan keningnya, lalu mengambil ponsel Intan. Ia melihat sebuah percakapan antara Intan dan ibu Dimas. Isi percakapan itu membuatnya terkejut bukan main. Ternyata, selama ini ibu Dimas seringkali meminta uang pada Intan dengan berbagai alasan. Ia selalu memanfaatkan kebaikan Intan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Tidak hanya itu, dalam percakapan itu juga terungkap bahwa ibu Dimas sengaja menghasut Dimas agar lebih mementingkan dirinya daripada Intan. Ia ingin agar Dimas selalu menuruti semua permintaannya dan tidak peduli pada istrinya. Dimas merasa seperti tersambar petir. Ia tidak percaya bahwa ibunya sendiri tega melakukan hal sekeji itu. Ia merasa telah dibodohi dan dimanfaatkan selama ini. Ibu tega melakukan ini padaku? Ucap Dimas dengan suara bergetar. Intan mengangguk pelan. Sudah lama aku ingin menunjukkan ini padamu, Mas. Tapi, aku takut kamu tidak percaya padaku. Aku takut kamu malah marah padaku. Jawab Intan dengan nada yang lembut. Dimas terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dapatkan. Ia merasa sangat bersalah pada Intan karena selama ini tidak mempercayainya. Ia merasa telah menyia-nyiakan istrinya yang begitu baik dan tulus. Maafin aku, Tan, ucap Dimas dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Aku bodoh karena tidak mempercayaimu. Aku bodoh karena lebih mendengarkan ibuku daripada dirimu. Intan menghampiri Dimas dan memeluknya dengan erat. Ia tahu, Dimas sedang merasa sangat terpukul. Ia pun berusaha untuk menenangkan suaminya. Sudah, Mas. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Ibu yang salah karena telah memanipulasi kita, ucap Intan sambil mengelus punggung Dimas. Dimas membalas pelukan Intan dengan erat. Ia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti Intan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan berusaha untuk memperbaiki semuanya. Aku janji, Tan. Aku akan bicara dengan ibu dan meluruskan semuanya. Aku tidak akan membiarkan dia terus-terusan memanipulasi kita, ucap Dimas dengan nada yang tegas. Intan tersenyum lega mendengar ucapan Dimas. Ia tahu, suaminya telah berubah. Ia tidak lagi menjadi anak laki-laki yang selalu menuruti perkataan ibunya. Ia telah menjadi seorang pria dewasa yang bertanggung jawab dan mencintai istrinya. Namun, masalah belum selesai sampai di situ. Dimas masih harus menghadapi ibunya dan menjelaskan semuanya. Ia harus membuat ibunya sadar bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah salah. Dengan hati yang berat, Dimas mendatangi rumah ibunya. Ia sudah bertekad untuk menghadapi ibunya dan mengungkapkan semua kekecewaannya. Intan menemaninya, memberikan dukungan moral dan kekuatan. Sesampainya di sana, Dimas langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu. Ia melihat ibunya sedang duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Ibu, panggil Dimas dengan nada yang tegas. Ibu Dimas terkejut melihat kedatangan Dimas yang tiba-tiba. Ia pun mematikan televisi dan menatap putranya dengan tatapan bingung. Ada apa, Dimas? Kenapa kamu datang-datang marah begini? Tanya ibu Dimas dengan nada yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu bahwa ibu selama ini memanipulasi aku dan Intan. Bentak Dimas dengan emosi yang meluap-luap. Ibu Dimas terdiam sejenak. Ia tahu, kedoknya telah terbongkar. Ia pun tidak bisa lagi mengelak. Apa maksudmu, Dimas? Ibu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ucap ibu Dimas dengan nada yang berusaha tenang. Jangan berbohong lagi, Bu. Aku sudah melihat semua percakapan ibu dengan Intan. Aku tahu bahwa ibu sengaja menghasut aku agar lebih mementingkan ibu daripada Intan.
Aku tahu bahwa ibu selalu memanfaatkan kebaikan Intan untuk kepentingan ibu sendiri. Dimas terus meluapkan semua kekesalannya. Ibu Dimas hanya bisa menunduk, tidak berani menatap putranya. Ia merasa malu dan bersalah atas semua perbuatannya. Ibu melakukan semua ini karena ibu sayang sama kamu, Dimas, ucap ibu Dimas dengan suara yang bergetar. Ibu tidak ingin kamu melupakan ibu setelah kamu menikah dengan Intan. Tapi, cara ibu salah. Ibu tidak bisa memaksaku untuk selalu mementingkan ibu daripada istriku sendiri. Intan adalah istriku, belahan jiwaku. Aku harus mencintainya dan melindunginya. Balas Dimas dengan nada yang tegas. Ibu Dimas mulai menangis. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar yang telah menyakiti hati putranya dan menantunya. Maafin ibu, Dimas, ucap ibu Dimas dengan air mata yang terus mengalir. Ibu janji, ibu tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Ibu akan berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik untukmu dan Intan. Dimas menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia merasa kasihan pada ibunya yang sedang menyesali perbuatannya. Namun, ia juga merasa marah dan kecewa karena ibunya telah mengkhianati kepercayaannya. Aku butuh waktu untuk memaafkan ibu, ucap Dimas dengan nada yang pelan. Aku harap, ibu bisa mengerti perasaanku. Ibu Dimas mengangguk mengerti. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa Dimas untuk memaafkannya begitu saja. Ia harus membuktikan pada Dimas bahwa ia benar-benar menyesal dan ingin berubah. Setelah itu, Dimas dan Intan meninggalkan rumah ibu Dimas. Mereka berdua merasa lega karena telah mengungkapkan semua perasaan mereka. Mereka berharap, ibu Dimas akan benar-benar berubah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Namun, perjalanan mereka masih belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi satu masalah lagi, yaitu masalah mobil yang telah dijual oleh Intan. Setelah semua masalah dengan ibu Dimas selesai, kini giliran Intan dan Dimas untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dimas merasa bersalah karena telah membuat Intan menjual mobil kesayangannya. Ia bertekad untuk mengganti mobil itu dengan mobil yang lebih baik. Maafin aku ya, sayang, ucap Dimas sambil menggenggam tangan Intan. Aku tahu aku salah karena sudah membuat kamu menjual mobil itu. Aku janji, aku akan mengganti mobil itu dengan mobil yang lebih bagus. Intan tersenyum lembut. Aku sudah memaafkanmu, Mas, jawab Intan dengan tulus. Aku tahu kamu melakukan itu karena kamu sayang sama aku dan ibu. Aku tidak marah kok. Tapi, aku tetap merasa bersalah. Aku ingin memberikan sesuatu yang spesial untukmu, ucap Dimas dengan nada yang sungguh-sungguh. Tidak perlu, Mas. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku hanya butuh kamu. Aku hanya ingin kita selalu bersama dan saling mencintai, jawab Intan sambil memeluk Dimas dengan erat. Dimas membalas pelukan Intan dengan erat. Ia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti Intan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan selalu menjaga dan mencintai Intan selamanya. Namun, Intan memiliki sebuah ide. Ia ingin memberikan kejutan untuk Dimas. Ia pun mengajak Dimas untuk pergi ke sebuah dealer mobil. Aku ingin melihat-lihat mobil baru, Mas, ucap Intan dengan nada yang ceria. Dimas mengangguk setuju. Ia pun menemani Intan untuk melihat-lihat mobil di dealer tersebut. Setelah berkeliling melihat berbagai macam mobil, Intan akhirnya berhenti di depan sebuah mobil sport berwarna merah. Mobil itu adalah mobil impian Dimas sejak lama. Mas, coba kamu lihat mobil ini. Bagus kan? Ucap Intan sambil menunjuk mobil sport tersebut. Dimas terkejut melihat mobil yang ditunjuk oleh Intan. Ia tidak percaya bahwa Intan tahu tentang mobil impiannya. Kamu tahu aku suka mobil ini? Tanya Dimas dengan nada yang gugup. Intan tersenyum manis. Tentu saja aku tahu. Aku kan istrimu. Aku tahu semua tentangmu, jawab Intan dengan nada yang menggoda. Kemudian, Intan memanggil seorang sales dan mengatakan bahwa ia ingin membeli mobil sport tersebut. Dimas terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kamu serius mau beli mobil ini? Tanya Dimas dengan nada yang masih tidak percaya. Intan mengangguk mantap. Tentu saja aku serius. Aku ingin memberikan mobil ini sebagai hadiah untukmu. Sebagai permintaan maafku karena sudah menjual mobil kesayanganmu, jawab Intan dengan tulus. Dimas terharu mendengar ucapan Intan. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Ia hanya bisa memeluk Intan dengan erat dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Akhirnya, Intan dan Dimas membeli mobil sport tersebut. Mereka berdua sangat bahagia dan bersyukur karena telah melewati semua masalah ini bersama-sama. Mereka belajar bahwa komunikasi, kepercayaan, dan saling pengertian adalah kunci utama dalam sebuah hubungan. Dan begitulah akhir dari kisah Intan dan Dimas. Sebuah kisah yang penuh dengan intrik, konflik, air mata, dan kebahagiaan. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya keluarga, cinta, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Dira Story untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.